Nah oke guys, welcome back to my channel. Caranya kita semua. Oke, di kesempatan kali ini tumben nih kita munculin wajah lagi ya. Setelah beberapa lama ini kita bikin konten nggak pernah kelihatan wajah gitu. Nah di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas sesuatu hal yang sebenarnya sudah sering aku bahas, terutama masalah ketapang. Bang, pakai ketapang itu bagus nggak? Bang, mendingan pakai ketapang atau enggak? Itu sudah kita bahas. Nah di sini aku mau jelasin dulu sedikit, baru kita ke topik inti. Kalau aku sendiri pakai ketapang tapi tipis guys. Jadi aku cuman mengambil fungsi dari ketapang itu sendiri. Fungsinya apa? Salah satunya saja kita bahas, yaitu menurunkan pH dan menstabilkan pH. Nah, aku jadi mengusahakan untuk fungsi yang itu aja dulu guys gitu. Nah untuk fungsi-fungsi yang lain kayak fungsinya ketapang pekat atau yang lain-lain itu aku ya nggak bahas di sini sih ya, nggak terlalu ngebahas di sini, nggak terlalu ngedalamin di sini. Karena di video kali ini kita dapat pertanyaan bahwasanya, Bang, kenapa sih kamu kok nggak bikin aja challenge atau treatment di mana satu ikan pakai ketapang, satu ikan pakai air bening? Jujur aja guys, sebenarnya kita emang nggak akan bikin challenge kayak gitu. Karena apa? Coba kalau kita flashback ke belakang dan ke teman-teman yang sudah komen maupun DM ya, kita sudah pernah ngejelasin ini. Kenapa kita nggak mau bikin yang satu treatment ketapang, yang satu air bening? Karena gini guys, posisinya kalian tahu sendiri dan banyak banget komen-komen itu yang bilang bahwasanya, Bang, ikanku kenapa ya kalau diketapangin itu kok barnya jadi tipis, bunganya kok jadi hilang. Nah itu yang pertama, aku mau jelasin kenapa bisa ikan ketika diketapangin barnya kok jadi tipis, bunganya jadi hilang. Nah yang pertama tuh gini guys, bisa jadi ikan itu sudah lebih nyaman di air beningan, di pH air bening, dibandingkan di pH air yang sudah diketapangin. Itu yang pertama, bisa jadi dia lebih nyaman di air bening. Dan bisa juga, yang kedua itu bisa juga karena memang sudah kebiasaan di air bening, jadinya ketika dikasih air ketapang dia akan lebih lama adaptasinya. Nah jadi gini, ada yang biasanya tuh ngomong kayak gini, ya itu hilangnya cuma sementara kok, nanti juga kalau dia sudah berhasil adaptasi ikannya bakalan bagus lagi. Jujur aja guys, kita juga sudah pernah buat, dan aku juga pernah buat di videoku yang mana ya, lupa aku. Intinya ini salah satu alasan kenapa red sentarum kita sudah nggak pernah update. Nah jadi red sentarum kita itu kan, kalau mungkin yang ngikutin sudah lama, kalian tahu kan kita beli red sentarum yang nggak ada cabung sama sekali, sampai bener-bener full cabung. Itu ada videonya guys, itu ada videonya. Dan kita nggak pernah update lagi setelah itu. Karena apa? Aku sempat kemakan omongan gini guys, bahwasanya red itu harus pakai ketapang, harus pakai ketapang. Aku sempat kok makan omongan kayak gitu. Akhirnya aku pakailah ketapang red sentarumnya itu dalam jangka waktu 1 bulan, dan itu hasilnya tetap bunganya hilang, cabungnya juga hilang, pakai ketapang pekat. Nah setelah itu temen ada yang ngomong bahwasanya, ya ikan itu kan ada tahap adaptasi ga, jadi kalau bisa biarin aja dulu biar dia adaptasi. Jujur aja guys, kalau aku ya untuk masalah adaptasi ikan itu aku cuman ngambil 2 waktu, 2 minggu sama 1 bulan. Lebih dari 1 bulan kalau ikan itu nggak bagus sudah di sana, menurutku itu sudah nggak cocok adaptasinya di sana. Meskipun kalau lama pun bisa gitu, tapi kalau 1 bulan aku jujur aja, pelet atau apapun kalau sudah 1 bulan, mungkin kalau pelet tergantung ya. Kalau mungkin yang aku ketahuin akari itu memang prosesnya lama, naikin warna tapi paten itu ya. Tapi kalau untuk adaptasi masalah air itu, kalau aku sendiri 1 bulan itu sudah mentok. Karena aku kalau beli ikan ombyokan ya 2 hari, 3 hari, seminggu aja menurutku ikan mager itu sudah nggak wajar. Berarti di sana ada kesalahan aklimasi, bisa jadi kualitas air juga yang kurang bagus, atau tempat dari si ikan yang kurang bagus. Masalahnya cuma di sana aja. Nah kembali lagi untuk masalah ketapang pekat, karena banyak banget apa ya permasalahannya. Jadi memang ada ikan yang diketapangin pekat itu bagus, wah bunganya tambah banyak, cabungnya tambah banyak. Tapi nggak sedikit juga ikan yang ketika dikasih ketapang pekat ikannya malah drop, cabungnya hilang, barnya hilang gitu. Jadi aku ngomong kayak gini itu bukan karena nggak ada pengalaman, tapi memang ada pengalaman. Dan banyak banget dari kalian, bahkan yang nonton mungkin yang pernah komen bahwasanya, Bang, ikanku diketapangin malah luntur barnya gitu, wah, cabungnya malah hilang semua. Nah itu kan, jadi dari sini itu kenapa salah satu alasannya kita nggak mau pakai treatment yang satu ketapang, yang satu air bening. Saya takut ketika saya nanti treatment
Yang ini aku ketapangin nih, ternyata dia nggak seneng sama air ini. Dan yang ini ternyata cocok di air bening. Yang ini kan sudah mundur 1 bulan untuk treatment jadinya. Secara nggak langsung kan kita sudah 1 bulan buang-buang waktunya si ikan ini. Nah pasti bakal kesalip nih sama yang air bening gitu guys. Atau sebaliknya, ternyata yang air bening ini nggak cocok di air bening, yang ini malah lebih cocok di air ketapang. Jadi ini salah satu kenapa treatment itu banyak banget guys. Ini treatment itu banyak banget. Bahkan kalau ada orang yang fanatik bilang bahwasanya harus pakai ketapang. Kemarin aku sempat ngobrol sama bos-bosku. Dia ngomong sama aku, kamu tahu nggak? Aku main ke, kan dia dapat jadi gue star di Bandung. Aku jadi gue star di Bandung. Aku review ikan-ikannya juara-juara itu ya. Mereka itu treatmentnya airnya beningan. Terus yang kayak tanknya itu berlumut, nggak keurus. Dia itu treatmentnya kayak gitu sama lampu. Dan dia itu indoor. Aku waktu denger itu ya guys ya, aku jujur aja guys. Karena aku nggak kenal sama orang-orang Bandungan. Ya jadinya aku mikir kayak, loh kok ini mirip kayak treatmentku ya gitu ya. Aku tuh soalnya airnya, kalau aku jujur sih pakai ketapang tipis untuk di awal. Setelah itu untuk di awal dan kalau musim hujan gitu. Setelah itu kalau sudah musimnya kayak sekarang sudah mulai bagus, aku pakai air beningan guys gitu. Aku mikir gini, loh kok treatmentnya hampir sama kayak aku gitu ya. Tapi mungkin yang pasti ada bedanya itu di air. Itu pasti ada beda sama di pakan gitu guys. Nah ikan-ikan juara di sana itu kata bos-bosku, dia itu cuma pakai air beningan aja, pola makan pakan hidup, terus ya lampu itu juga penting banget gitu. Jadi kalau ada yang bilang bahwasanya pakai ketapang itu harus banget, itu enggak. Nah ini pendapat dari bos-bosku yang sudah dia saksikan sendiri. Setelah itu kalau dari Pamungkas sendiri, Channel Jogja itu aku nonton di channelnya dia, bahwasanya dia itu juga fleksibel orangnya menurutku. Karena apa, dia di sana ngasih saran apa? Kalau aku ikan baru datang, ikan baru, aku kasih ketapang dulu. Kalau dia nggak nyaman dalam waktu 2 mingguan kalau nggak salah ya di channelnya dia itu, oh ya sudah aku ganti airnya beningan. Jadi aku ngikutin ikan, kalau ikannya nyaman aku terusin, kalau nggak aku terusin. Nah itu guys. Jadi kuncinya kalau aku sendiri jujur aja guys ya, aku kalau ditanya, bang ikanku kalau dikasih air gini kayak gini, ikan kayak ini, jadi fleksibel. Jadi makanya kenapa treatment itu banyak banget guys, karena kita itu harus ngikutin maunya ikan. Kalau ikannya maunya di air ketapang ya sudah kita ketapangin. Ikannya maunya di air beningan ya udah kita beningin gitu. Cuman kalau untuk pakan sendiri memang jujur aja kalau aku guys, aku pakai pakan hidup, pakan yang berprotein tinggi. Jadi pakan-pakan yang berprotein tinggi itu mungkin bisa kayak udang. Dan ini nih ada pertanyaan salah satunya kayak ini, bang kalau aku kasih makan udang nanti ikanku yang naik warnanya dong, bunganya enggak. Jadi gini guys, udang ini kan berprotein. Dan di sisi lain juga dia punya zat untuk menaikkan warna ikan. Aku lupa namanya. Nah setelah itu di sana apakah bagus bang? Kalau dikasih makan udang ya bagus banget gitu loh. Bagus banget. Jadi Cana Maru nih kalau dikasih makan udang itu bagus. Tapi kalau saranku lagi, kalau mau lebih bagus diselingin. Mungkin seminggu sekali dikasih kodok, terus dikasih cacing, dikasih ulat Hongkong, itu bagus guys. Jadi ya setiap makanan ini kan punya kandungannya sendiri-sendiri. Nah kalau bisa kita nge-mix itu lebih bagus gitu. Tapi udang itu jujur aja guys, kalau ada yang bilang, bang udang itu masa bagus sih kalau udang aja terus. Kalau kalian tahu red sampitku ya guys ya. Nah red sampit yang ini tuh dari kecil. Ya ini sayangnya sudah aku jual ya karena gigit ekor. Ini dari kecil tuh udang, full udang guys. Ini full udang sampai dia besar. Di owner pertamanya full udang, sampai ke tempatku pun juga tetap makan udang. Dan itu kalian bisa lihat bunganya yang naik, warnanya yang naik, bagus banget guys gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau full udang ya nggak apa-apa, tapi kalau mau di mix itu jauh lebih bagus guys gitu. Nah bang kenapa treatmentnya kok sekarang beningan? Nah itu ini pertanyaan selanjutnya. Nah kalau kita jujur aja guys, kita beningan karena pH di rumah kita itu bagus ya. pH di rumah kita itu sekitaran 6,5, jadi kayak gitu. Jadi udah bagus banget. Paling kalau musim hujan aku pakai air ketapang gitu. Jadi untuk ketapang sendiri aku juga pakai daun aja. Kalau aku sendiri kalau ditanya bang pakai ketapang apa, kalau aku pakai ketapang daun guys. Dan untuk pola makan aku tetap pakai pakan hidup. Kalau lampu karena aku mainnya indoor aja, jadinya aku full lampu itu 24 jam guys. Nah jadi untuk alasan kenapa sih channel kita official nggak pernah mau bikin challenge yang satu ketapang atau air jahat atau apalah, atau air suci, air mineral. Wah intinya kenapa satunya nggak air ketapang, satunya nggak air bening bang? Nah di sana itu jawabannya karena kita takut guys ketika kita treatment
Yang satu ketapang, yang satu bening, ternyata yang satu ini ada salah satunya nggak cocok sama treatment yang kita lakukan. Itu kan jadinya suatu kayak ya kasihan gitu loh, ikannya ya kasihan sama apa yang kita sodorkan ke publik, itu nanti malah nggak bagus gitu loh. Jadi kita nggak bisa membandingkan lebih bagus mana air ketapang atau air bening, itu nggak bisa guys. Menurutku ini, mohon maaf, ini hanya statementku karena dari pengalaman dan dari para sharing sama senior-senior, ada kok ikan yang diketapangin bagus hasilnya ada, tapi jangan salah, air yang beningan itu juga banyak yang bagus guys gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau treatment ikan, itu kita ikutin aja maunya ikan gitu guys. Maunya apa dia lebih senang di air bening atau air ketapang, itu kita ikutin maunya. Dan untuk masalah step-step treatment itu gimana sih? Yang pertama kita kalau mau treatment itu ya, yang satu ikannya harus settle dulu. Settle itu dalam artian ya kalau kayak gini kan settle namanya. Settle tuh udah nggak mojo, itu settle namanya. Nggak mojo itu artinya settle. Nah yang pertama ikannya settle, yang kedua ya nyaman, itu udah nyaman, settle, barulah kita lari ke treatment. Karena ikan itu nggak akan pernah jadi apa ya, nggak akan pernah berkembang dengan treatment yang kita lakukan kalau ikannya nggak settle guys. Jadi yang pertama kalau kita mau treatment, ini ngomongin maru ya, jujur aja guys, kalau maru itu menurutku simple banget, maru itu yang penting kita ikutin maunya dia, sudah simple. Makanya itu udah kayak tadi dibilang, kalau ada orang mewajibkan ketapang atau mewajibkan air bening, menurutku enggak, karena kita ngikutin maunya ikan. Karena itu udah banyak banget kejadiannya, ada ikan yang dibeningin barnya turun, cabung nggak naik, dikasih ketapang baru naik. Ada ikan yang diketapangin barnya turun, cabungnya hilang, itu ada guys gitu. Jadi kita kalau mau treatment cana maru, makanya kenapa treatment cana maru itu banyak banget, nggak ada habisnya. Si A bilang gini, si B bilang gini, si C bilang gini. Ya karena memang mereka pada ngikutin maunya ikan, dan kebetulan apa yang mereka lakukan itu maunya ikannya gitu guys. Tapi kalau aku sendiri, karena ya banyak ngobrol-ngobrol masalah treatment sama teman-teman yang lain, memang cana maru itu ya bener, marahin ngeluh guys. Bikin pusing gitu. Banyak maunya, banyak apa ya, karakternya dia ini unik banget. Makanya jadi nggak bisa satu treatment untuk menjadikan satu ikan ini, nggak bisa. Karena ya itu, ikan ini emang unik ya. Semuanya kalau ada maru harganya sampai jutaan rupiah, puluhan juta, itu wajar banget. Karena untuk buat maru yang bagus, cetak maru yang bagus itu nggak gampang guys gitu. Nah berarti sudah terjawab di sini kan, kenapa channel kita official nggak pernah bikin challenge atau treatment yang satu ketapang, yang satu air bening. Ya itu udah guys, biar kita nggak jadi salah paham. Nanti giliran air yang bening yang bagus, yang ketapang disalahin, atau yang ketapang yang bagus, yang air bening disalahin. Semua ini kembali guys, salah satunya yang bikin kita nggak mau kayak gitu, genetik. Bayangin kalau air bening ini genetiknya bagus, sedangkan air yang ketapang genetiknya nggak bagus, gimana? Hasilnya kan juga beda. Atau dibalik, yang ketapangan genetiknya bagus, yang air bening genetiknya nggak bagus, gimana dong? Karena soalnya jujur aja guys, kalau kita dimintain pendapat, bang apakah cana maru yang bagus, yang bunganya banyak itu genetik? Jujur aja guys, kalau aku, pendapatku pribadi, aku bilang 70% itu genetik, sisanya treatment. Karena apa? Genetik itu benar-benar membawa pengaruh gitu loh. Memang jujur aja, semua cana maru itu bisa berbunga, bisa saja berbunga guys, selama kita treatmentnya benar, cara penanganannya benar. Tapi apakah semua cana maru itu bisa berbunga buahnya? Menurutku enggak guys gitu. Menurutku enggak, karena jujur aja aku sendiri kan treatment di air yang sama, pakan yang sama, dua ikan yang sama, salah satu obyokan yang sama, hasilnya tetap beda. Yang satu bunganya banyak, yang satu enggak terlalu banyak. Itu kan beda, padahal makannya sama, airnya sama, sekatnya itu airnya sama, nyambung satu sama lain. Itu hasilnya beda. Makanya kenapa kita nggak mau bikin treatment air bening lah, yang satu air ketapang lah, atau yang satu air gini. Itu kita nggak mau, karena ya kita selama treatment kita ngikutin maunya ikan guys. Kalau ikan kita lihat nggak nyaman di air bening, ya kita ketapangin. Tapi kalau kita ketapangin dia malah nggak nyaman, kita beningin ya. Jadi intinya ini salah satu alasan kenapa sih cana maru itu bisa banyak banget treatmentnya, karena emang cana maru marahin ngeluh, bikin pusing. Habis itu maru nggak seru guys gitu. Makanya cana maru ini ya wajar banget kalau memang jadi apa ya, ibaratnya satu topik yang nggak akan pernah habisnya. Makanya kalau kiper cana maru ketemu cana maru, apalagi cara treatmentnya sama, mereka nggak mau fleksibel orangnya.
susah guys gitu. Jadi yang satu bilang, oh kalau aku ketawangan, wah kalau aku beningan gitu. Jujur aja guys, kalau itu dibahas nggak akan ada habisnya. Makanya kalau kita jadi kiper, ya jangan pernah menolak saran dari orang lain, dan jangan juga membantah. Ya sudah, ya sharing aja gitu. Jujur aja guys, kalau aku ngobrol masalah Cana Maru meskipun sama siapapun, aku nyoba fleksibel, nyoba humble gitu loh. Ya bagaimanapun caranya orang lain ya terserah, begitu caramu ya begini caraku gitu. Dan aku nggak pernah menyalahkan atau menolak gitu. Dan aku juga nggak terlalu banyak bercerita tentang cara treatmentku guys gitu, karena ya mungkin aku bercerita untuk treatment tuh lewat YouTube aja, karena di YouTube itu lebih banyak mungkin orang yang bisa menghargai cara treatment kita guys gitu. Wah ini kalau ada teman-temanku yang nonton, sorry, bukannya kalian nggak menghargai, tapi jujur aja untuk orang yang menghargai kita itu kadang orang yang jauh dari kita itu lebih menghargai kita guys. Yes, kok malah curhat ini ya. Intinya ya, untuk treatment Cana Maru itu kenapa bisa banyak banget ya itu ya, karena memang karakter dari Cana Maru sendiri itu unik banget. Jadi nggak ada patokan harus seperti ini, itu nggak ada guys gitu. Nah jadi kurang lebih video kali ini hanya ngebahas ngobrol-ngobrol masalah Cana Maru gitu aja. Dan buat teman-teman yang sudah tonton video ini, sudah subscribe, itu aku makasih banget. Jangan lupa komen di bawah kalau ada kurang-kurangnya atau apapun yang mau ditanyain, itu silahkan komen di bawah, atau bisa langsung aja DM ke Instagram. Kalau yang mau lebih intens untuk masalah treatment atau apa, itu bisa bisa follow ke Instagram kita. Dan untuk yang DM itu mohon bersabar, karena kadang kita kalau pas lagi sibuk kayak sekarang, kita sibuk mau nyiapin masalah rak baru kita, galeri baru ini, kita sibuk banget, sibuk parah banget. Jadinya mohon maaf kalau kita untuk balas-balas komen atau DM itu agak lama, tapi mohon dimengerti karena yang nge-DM itu banyak banget dan yang komen ini ratusan ya setiap hari di tangan kita. Tapi aku terima kasih banget buat kalian semua sudah support channel ini sampai sekarang, dan aku nggak nyangka kita sudah bisa maju sampai di titik ini ya gitu. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat kalian semua, dan kalau gitu see you di next video. Bye bye.